Sahabat Muslim dimanapun Anda berada, kembali kita di acara Front Talk Show dengan narasumber kita yang luar biasa, Kiai Haji Selamat Ma'arif. Dan tadi sudah beliau menyampaikan tentang bagaimana terbentuknya persaudaraan alumni 212. Mungkin Ustadz, sekarang bagi Ustadz bisa bercerita bagaimana Ustadz bisa ditunjuk menjadi ketua persaudaraan alumni 212. Iya, jadi pada bulan Mei 2017, ketika itu masih menggunakan nama presidium, ketua presidium yang lama Ustadz Sambo mengundurkan diri, kemudian para ulama berkumpul di Tebet di rumah rakyat, mereka bermusyawarah untuk menentukan pengganti dari Ustadz Idrus Sambo. Di satu ruangan tertutup sekitar 11 tokoh berkumpul. Ada Kiai Misbah, Syed Yusuf Marta, Haji Munarman, kemudian Bang Eki Sujana, Haib Umar dan lain sebagainya, 11 orang. Mereka rapat tersendiri untuk menentukan ketua yang baru PA 212. Nah, setelah saya sendiri tidak ada di ruangan itu, ya kan, nggak ikut dalam formatur itu. Nah, kemudian 11 ulama dan tokoh yang berkumpul itu, setelah selesai mereka bermusyawarah, kemudian mereka mengatakan bahwa kesepakatan para ulama dan tokoh menunjuk saya, mengangkat saya sebagai ketua PA 212 yang baru menggantikan Ustadz Sambo. Karena itu amanah dari para ulama, amanah dari para tokoh 212, dengan Bismillahirrahmanirrahim, amanah itu saya pegang dan sampai kepada Munas di bulan Januari. Nah, di Munas bulan Januari kemarin juga sama, formatur 11 orang itu, saya bisa bacakan formaturnya. Ada Dr. Abbas Toha, kemudian Kemis Bahul Anam, Ustadz Asep Sarifudin, Ustadz Buhori Abdus Somad, Ustadz Bernat, Pak Insinyur Bondan Seto, dan Pak Amin Rais sendiri selaku Ketua Dewan Penasehat. Pada Munas tersebut, setelah pergantian nama menjadi persaudaraan, mengangkat saya dan Ustadz Bernat Abdul Jabbar sebagai ketua dan sekretaris umum persaudaraan alumni 212 yang disingkat tetap PA 212. Dan persaudaraan alumni 212 PA 212 tetap di bawah komando Imam Besar Al Habib Muhammad Cik bin Husain Syihab. Jadi Ustadz Syahid, pengangkatan saya menjadi ketua persaudaraan itu hasil Munas kemarin di Puncak dan sampai dengan tahun 2020. Dan itu sudah mendapat restu dan persetujuan dari Imam Besar. Bahkan untuk susunan pengurus sendiri itu sudah ditandatangani beliau dari Kota Suci Mekah, ada Prof. Amin Rais dan Al Habib Muhammad Rizik Syihab. Kemudian susunan lengkap juga alhamdulillah sudah tersusun rapi dan disetujui oleh Prof. Amin Rais sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Habib Rizik sebagai Dewan Pembina. Artinya betul bahwa setelah Munas persaudaraan alumni 212 yang memang di bawah komando IB, selain dari itu termasuk yang menggunakan nama presidium sudah tidak di bawah komando IB, dan memang presidium sudah tidak ada karena memang sudah berubah nama berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan para ulama kita. Itu Ustaz. Ustadz, kalau selama ini bagaimana kita melihat pergerakan ya di media tentang PA 212. Nah, ini lebih condong kemana pergerakan PA 212 ini, Ustaz? Iya. Ataupun kegiatan-kegiatannya apa saja? Iya, PA 212 dari awal lahir sampai dengan sekarang tetap memegang ruh 212, tetap mempertahankan Al-Maidah 51 dan sekaligus mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah supaya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga yang kami lakukan sekarang ini, alhamdulillah kami konsolidasi, kami silaturahim di teman-teman daerah dari 22 provinsi, baru dapat 8 provinsi yang sudah kita datangi untuk menyamakan visi dan misi. Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan terakhir kemarin saya baru pulang dari Kalimantan Timur untuk konsolidasi di sana untuk menyamakan. Nah, dalam hal gerakan, alhamdulillah untuk persoalan Rohingya kemarin kita turun besar-besaran. Kemudian untuk penolakan terhadap Perpu Ormas juga kita hampir 4 kali turun besar.
dan sekarang kita sedang mengawal di MK tentang undang-undang ormas tersebut. Kemudian kawan-kawan juga banyak yang melaporkan penista-penista agama yang muncul, termasuk penyebaran berita hoaks dan penghina ulama, dan kebijakan-kebijakan yang ada di parlemen sekarang juga sedang kita kaji betul. Dan yang terbaru kita sedang mengawasi tentang PK-nya Ahok. Jadi kalau sampai nanti disidangkan atau PK-nya diterima, ya kami pastikan bahwa PA 212 akan turun besar, akan menolak itu semua. Gitu. Baik. Apakah setiap kegiatan itu Ustadz turun langsung juga ke lapangan? Enggak juga. Jadi ada beberapa aksi kegiatan yang memang saya nggak bisa hadir, pastinya terbatas, bagi-bagi tugas. Jadi ada sekum yang kadang turun, ada wakil ketua umum Ustadz Asep Sarifuddin dari Jawa Barat, dari Bandung, yang mewakili, termasuk undangan-undangan dari beberapa ormas. Saya nggak bisa hadir karena ada di luar kota, maka teman-teman yang hadir. Tapi momen-momen besar seperti kemarin terakhir, masalah dukungan terhadap Partai Bulan Bintang yang dizolimi, yang dicurangi, saya turun langsung dan alhamdulillah ternyata membuahkan hasil. Kita support dan sekarang menjadi peserta pemilu di 2019 nanti. Alhamdulillah. Jadi bagi-bagilah, mana yang memungkinkan saya hadir, yang nggak memungkinkan ya wakil sekum atau sekum yang mewakili. Sekarang Ustadz kan menjadi ketua Persaudaraan Alumni 212. Tentunya ini menjadi sorotan publik dan menjadi sorotan musuh-musuh Islam di luar sana. Ustadz merasakan resiko perjuangan ini Ustadz semenjak menjadi ketua Persaudaraan Alumni 212 ini? Ya, kalau tekanan atau ancaman? Kalau bicara resiko, semua ada resikonya dalam berjuang. Saya di EPI lama dan sekarang juga di EPI, jadi urusan intimidasi, urusan tekan-menekan, urusan tawar-menawar, itu menjadi hal yang biasa di kita punya pergerakan, tetapi tetap kita alhamdulillah istiqomah tetap di bawah komando ulama, imam besar kita, lurus dalam berjuang. Kalau memang kebijakan pemerintah itu sesuai dengan syariat Islam, ya kami akan dukung. Tapi sebaliknya, ketika kebijakan pemerintah bertabrakan, bertentangan syariat Islam, ya pasti kami akan lawan. Itu harga mati dalam sebuah perjuangan. Ya alhamdulillah sih, model intimidasi baik via WA, via telepon, kita hadapi dengan santai saja sesuai dengan amanah imam besar kita. Itu sebuah resiko perjuangan, apalagi sekarang masuk musim pilkada nih. Pilkada, betul. Dimana kita kan paling teriak-teriak bagaimana kita membangun koalisi. Karena kita mengetahui selama ini bahwa Persaudaraan Alumni 212 yang sangat vokal mengkritik pemerintahan apabila salah jalan, Ustadz ya. Tapi apakah ada dari partai-partai yang mencoba untuk merangkul Persaudaraan Alumni 212 ini, Ustadz? Ya alhamdulillah, koalisi 212 di mana 3 partai tambah 1 partai Bulan Bintang, Gerindra, PKS dan PAN itu kita pertahankan di berbagai wilayah, dan alhamdulillah juga banyak teman-teman alumni 212 yang memang ditawarkan untuk menjadi caleg di berbagai wilayah di dapil masing-masing, baik partai PAN, partai PKS ataupun Gerindra ataupun partai yang baru, Partai Bulan Bintang. Tentunya kita juga mengingat bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa politik itu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kita. Berjuang harus lewat politik agar lebih mudah memenangkan pertarungan. Sehingga bahasa kami, negara bisa dirubah dengan politik. Artinya kalau kita umat Islam, terutama koalisi 212 menguasai parlemen, maka kita bisa merubah negara secara konstitusional. Artinya kebijakan-kebijakan yang selama ini bertentangan dengan syariat bisa kita rubah. Sehingga kawan-kawan yang memang berkualitas, jujur, amanah, istiqomah, kemudian mereka ditawarkan oleh berbagai partai, ya kami dukung. Dan alhamdulillah kemarin laporan dari teman-teman di berbagai wilayah luar biasa banyaknya yang ditawarkan oleh partai dan kemudian menjadi calon legislatif. Nah mudah-mudahan 2019 akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa buat Islam di Indonesia. Memang tahun 2018, 2019 kita memasuki tahun pilkada ya, dan pilpres. Karenanya umat Islam harus jihad konstitusi, merebut kekuasaan, dan kekuasaan tersebut digunakan untuk membela agama.
Karena bagaimanapun juga kita melihat bahwa gerakan PA212 ini memiliki pengaruh besar terhadap umat, apalagi memiliki program-program seperti sholat subuh berjamaah, Ustaz ya, tambah lagi dengan tabligh akbar di mana-mana, ini untuk menjaga ruh 212. Oleh karena itu, marilah sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita untuk memperkokoh persatuan kita agar umat Islam tidak buta politik sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Selamat Ma'arif, dan bisa senantiasa terus mensupport daripada kepengurusan persaudaraan alumni 212 ini. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita rehat sejenak dan kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.